Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius 3 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang percaya berpikir bahwa ketika dirinya percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup mereka akan baik-baik saja. Maka hidup mereka akan tanpa tantangan. Maka hidup mereka akan tanpa persoalan dan sebagainya. Memang setiap orang yang percaya akan Kristus diselamatkan dan menerima keselamatan dengan gratis. Tetapi dalam mengikuti Yesus, saudaraku yang terkasih, ada harga yang harus dibayar. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus dikatakan akan menderita aniaya. Bahkan kitab Mazmur pun mencatat dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu. Ketika kita menerima dan beriman dalam Kristus, hidup kita yang tidak layak, hidup kita yang tidak benar itu diubahnya menjadi baru. Kita menjadi dibenarkan olehnya. Hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh belajar mengapa kita harus mengalami persoalan dan aniaya dalam kehidupan kita. Kita menderita aniaya adalah supaya iman kita bertumbuh. Karena iman dan kepercayaan kita tidak akan pernah bertumbuh jika tidak melewati persoalan dalam hidup ini. Karena lewat setiap persoalan yang kita hadapi, itulah yang akan membuat kita semakin menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi kita. Kita percaya bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kecillah kekuatan kita, lemahlah kita. Contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf menghadapi berbagai persoalan saat dirinya dibuang ke dalam sebuah sumur, dijual bahkan dipenjara. Ia meneladani satu hal bagi kita, di mana ia tidak pernah menggerutu atau protes kepada Tuhan. Bahkan ia berkata kepada kakak-kakaknya yang telah memperlakukan dirinya dengan tidak baik, bahwa kakak-kakaknya yang telah merancangkan yang jahat atas dirinya, tetapi Allah merancangkan kebaikan baginya. Persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apapun itu, saudaraku yang terkasih, tidak akan pernah melewati kekuatan kita untuk menanggungnya. Hari ini mungkin kita merasa bahwa kita merasa beban kita begitu berat, tanggungan kita begitu berat. Bahkan kita merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Namun saya mengajak kita untuk mengingat firman Tuhan, bahwa Allah sangat mengasihi saudara. Mari kita teruskan perjuangan kita hari ini. Setelah sejenak kita boleh merenung dan mendapat kekuatan dari Tuhan bahwa sekali-kali pun Ia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tuhan akan terus memelihara dan menjaga kita dengan kasih yang tidak pernah berubah itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya hidup orang benar adalah perjuangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan ada dan selalu ada bagi kami. Ketika kami menghadapi dan melewati
setiap masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami tidak pernah ditinggalkan. Karena Engkau Allah yang setia. Janjimu tetap Immanuel atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.